Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mata kuliah ilmu dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum dakwah, ya, dasar hukum dakwah. Di dalam pembahasan yang lalu telah kita bahas bahwasanya di dalam agama Islam terdapat sebuah aktivitas yang dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad hingga sampai saat ini, yaitu aktivitas dakwah. Ya, aktivitas dakwah merupakan aktivitas yang sangat vital, yang sangat penting di dalam agama Islam. Ya, sebab apa? Dakwah merupakan sarana, ya, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran, nilai-nilai dan juga perintah-perintah Allah kepada umat Islam, kepada orang-orang yang mempercayai agama Islam. Sehingga aktivitas dakwah ini bagi agama kita maupun bagi umat Islam itu sendiri adalah merupakan hal yang sangat penting. Nah, lalu bagaimana hukum pelaksanaan dakwah bagi umat Islam itu? Ya, secara umum bahwasanya ada beberapa hukum, ya, di dalam Islam itu ada hukum. Apakah itu suatu aktivitas atau amal itu dinilai apakah itu wajib ataukah wajib kifayah atau fardu kifayah atau sunnah atau mubah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana posisi dakwah ini sendiri bagi umat Islam? Apa hukumnya? Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum kewajiban dakwah. Ya, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwasanya di dalam diri manusia, ya, di dalam diri manusia itu ada kecenderungan untuk mencegah segala sesuatu yang buruk yang datang kepada dirinya, yang datang di dalam keluarganya, komunitasnya, masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kecenderungan fitrah, ya, di dalam diri manusia. Nah, ada istilah di dalam agama Islam bahwasanya ada istilah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu selain itu merupakan perintah Allah, juga itu merupakan salah satu bawaan kita, ya, bawaan penciptaan kita, fitrah kita, ya, untuk melakukan hal itu. Lalu bagaimana hukumnya, ya, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ada beberapa hal, ya, atau beberapa pokok pembahasan di dalam kesempatan kali ini dalam tema dasar hukum Islam, ya, dasar hukum dakwah, ya, dasar hukum dakwah. Yang pertama adalah dasar hukum perintah dakwah di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dalil, ya, apa dalil atau dasar hukumnya, ya, perintah dakwah ini di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hukum kewajiban dakwah, ya. Kemudian juga nanti ada hukum kewajiban dakwah bagi Rasul, kemudian juga urgensi dakwah di dalam pengembangan agama Islam. Nah, itu pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dasar atau dalil hukum, ya, perintah dakwah di dalam Al-Quran dan hadis, ya.
Di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah menegaskan tentang aktivitas dakwah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah, ya, berdebatlah, ya, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perintah ud'u dengan fi'il amr. Dengan kata perintah, serulah. Begitu kan, ya. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, artinya di dalam ayat ini sendiri, ya, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nah, kepada sasaran objeknya, ya, sasaran dari ayat ini untuk melakukan perintah dakwah. Lalu diserukan kepada siapa? Apakah kepada semua umat Islam? Apakah hanya kepada Nabi? Apakah kepada golongan tertentu? Dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bahwasanya di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah menegaskan tentang manusia untuk menyeru kepada jalan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Imran pun, ya, surat Al-Imran ayat 104 Allah juga menegaskan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatay yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah menegaskan hendaknya ada segolongan, ya. Hendaklah ada segolongan orang, sekelompok orang, ya, yang menyeru kepada kemakrufan, kebaikan, dan juga mencegah dari yang mungkar. Nah, di dalam ayat ini pun, ya, Allah memerintahkan, ayo buat sebuah kelompok, ya, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk dan sebarkan kebaikan-kebaikan. Nah, kabarkan, berikan kabar gembira tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan perintah-perintahnya. Itu yang kedua, surat Al-Imran ayat 104. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat 110, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, di dalam ayat ini pun Allah menegaskan bahwa ada sekelompok manusia, ya, kalian ini adalah umat yang terbaik, ya, jangan minder dengan yang lainnya. Kamu adalah umat yang terbaik. Diperintahkan, kamu ini diutus untuk manusia, mencegah dari yang mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, nah ini dalil dakwah di dalam surat Ali Imran ayat 110. Nah, kemudian juga di dalam hadis-hadis, ya, terkait dengan dakwah itu pun juga banyak sekali. Ya, salah satunya di sini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin
fa'ilih. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala setiap orang yang melaksanakannya. Allah menjanjikan kalau kamu ini memerintahkan kepada seseorang kebaikan, ya, kemudian orang itu melaksanakan, maka kamu akan mendapatkan pahala kebaikan, ya, dari apa yang dia lakukan itu, sama dengan yang melaksanakan. Nih, motivasi bagi kita untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, mengantarkan manusia kepada fitrah penciptaannya, yaitu apa? Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, mengembalikan fitrah kemanusiaannya, yaitu apa? Cenderung menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah, berbuat kebajikan, ya, mencintai kebajikan, mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, ditegaskan bahwa marra'a minkum munkaran falyughazzirhu biyadihi, ya, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, ya, wa dzalika ad'afu iman, ya, wa dzalika al-aful iman. Nah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu, lisanmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu, dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah bertanda selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini pun juga Allah menegaskan, kalau seandainya engkau ini melihat kemungkaran, ya, maka cegah dengan tanganmu. Apa tangan ini? Simbol kekuasaan, simbol kekuatan, ya. Jadi ketika orang itu mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang, ya, dia melihat kemungkaran ini, maka cegahlah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ya, dia seorang presiden, maka dia kewajiban untuk membuat peraturan agar manusia ini tidak melakukan kemungkaran. Nah, seorang pemimpin juga begitu. Ya, tapi kalau kita tidak bisa dengan mulut, ya, dengan mulut, dengan lisan kita mencegah. Jangan seperti itu. Dengan lisan yang disertai dengan pemahaman, ya, sehingga orang itu dengan alasan-alasan yang rasional, ya, dengan dalil-dalil yang lain dan sebagainya, sehingga orang yang melakukan kemungkaran itu tidak melakukan lagi atau menghentikan kemungkaran. Kalau tidak, ya dengan hati membenci perbuatan-perbuatan yang mungkar tersebut. Nah, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, itu dalil di dalam Al-Quran maupun hadis terkait dengan perintah dakwah. Bagaimana dengan Nabi? Ya, hukum kewajiban dakwah bagi Nabi. Tentu dakwah bagi seorang Nabi atau seorang Rasul, ya, seorang Rasul, maka hukum kewajiban dakwah bagi seorang Rasul tentu adalah wajib untuk melaksanakan. Ya, tetapi kalau Nabi, ya, Nabi sebelum Nabi Muhammad, ada Allah itu mengangkat Nabi, tetapi Nabi itu tidak diberikan mandat untuk berdakwah. Dia diberikan wahyu, tetapi wahyunya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, karena dia seorang Nabi itu diangkat oleh Allah di tengah-tengah orang-orang yang sudah beriman. Sementara Rasul kebanyakan diangkat di tengah-tengah orang-orang yang belum beriman, sehingga mempunyai kewajiban untuk menyebarkan dakwah, ya, menyebarkan ajaran yang telah diterimanya. Nah, itu di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah
wallahu yu'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ya. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik, kata Allah. Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Artinya ini kan perintah ini. Ya, kewajiban seorang rasul ya di dalam menyampaikan risalah wahyu yang diterimanya, maka rasul mempunyai di dalam menyampaikan risalah yang diterimanya adalah sebuah kewajiban. Jelas. Tapi bagaimana dengan hukum bagi umat Islam itu sendiri? Ya. Jadi kesimpulan dari ayat ini bahwasanya seorang rasul di dalam berdakwah hukumnya adalah wajib. Nah, lalu bagaimana dengan umat Islam itu sendiri secara umum? Ya. Apakah umat Islam ini dibebankan untuk berdakwah? Ataukah hanya sekelompok orang saja? Ataukah hanya sunnah saja dan lain sebagainya? Nah, apa hukumnya? Ya. Nah, di dalam menyingkapi persoalan-persoalan dakwah ini, para ulama-ulama ada perbedaan pendapat terkait dengan hukum berdakwah bagi setiap orang, ya, bagi setiap muslim. Ya, dari ayat-ayat yang telah kita bahas pada tadi, kita bahas tadi, ya, maupun dari hadis, ya, ada kesimpulan yang diungkapkan oleh para ulama terkait dengan hukum kewajiban berdakwah ini. Ya, paling tidak ada tiga pendapat terkait dengan hukum dakwah bagi seorang muslim. Ya, yang pertama, bahwasanya para ulama mengungkapkan bahwasanya karena pentingnya aktivitas dakwah, kemudian juga ada ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang memerintahkan kepada umat Islam, kepada pengikut Islam untuk melaksanakan dakwah, maka para ulama, ya, pendapat pertama mengatakan wajib ain. Ya. Jadi hukum dakwah wajib ain bagi setiap muslim. Fardu ain bagi setiap muslim. Ya. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah wajib ain, ya, bagi setiap individu. Nah, maka mereka mendasari argumen mereka sebagaimana di dalam ayat surat An-Nahl ayat 125. Ya. Yang yakni pada lafal ud'u, ya, yang berarti serulah. Nah, dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya kata fi'il amr, ya, kata perintah, kata kerja perintah ini yang mana dalam kaidah usul fikihnya, ya, amar menunjukkan wajib selagi belum ada dalil yang melarang atau yang menyelisihinya. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat 104 tentang lafal wal takum. Tadi, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ya, jelas menunjukkan wajib karena terdapat lam amr, ya, lam yang berarti perintah. Maka hukum pertama yang disimpulkan oleh para ulama adalah wajib. Artinya kewajiban di sini adalah, ya, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kapasitas dia. Ya, ketika dia seorang yang hanya hafal beberapa ayat, beberapa hukum-hukum di dalam Islam, ya sesuai dengan kemampuannya.
tetapi dia wajib untuk menyampaikannya, baik kepada orang-orang yang ada di dalam keluarganya maupun di sekitarnya. Nah, yang pertama wajib ain atau fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Tadi fardu ain, sekarang fardu kifayah. Artinya bahwasanya sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum dakwah adalah wajib kifayah, yakni kewajiban tersebut gugur manakala sudah ada salah seorang yang melakukannya. Ya, didasarkan pada kata minkum yang berarti sebagian, ya, sebagian dari sebagian, wal takum minkum. Ya, sebagian. Kalau sudah ada sebagian orang yang melakukannya, maka sudah tidak ada kewajiban. Ini adalah ya wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah, sehingga tidak diwajibkan kepada setiap manusia, tetapi kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan ya untuk melaksanakan perintah dakwah. Itu yang kedua. Pertama fardu ain, ya, kemudian fardu kifayah. Nah, kemudian yang ketiga adalah fardu ain sekaligus fardu kifayah. Ya, ini yang kedua, ya. Kewajiban individu sekaligus kewajiban kolektif. Ya, artinya di dalam dakwah ini dihukumi wajib individu atau wajib ain, fardu ain sekaligus ya fardu kifayah kolektif. Ya, artinya hukum asal dakwah adalah itu wajib ain, sehingga setiap muslim mempunyai tanggung jawab moral ya untuk menyampaikan agamanya sesuai dengan taraf kemampuan, ya, sesuai dengan taraf kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, namun pada aspek-aspek tertentu, ya, pada aspek-aspek tertentu dakwah tidak dapat diserahkan kepada sembarang orang. Ya, namun diserahkan kepada kelompok yang lain. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwasanya dia tetap wajib sesuai dengan kapasitasnya, ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang dia tidak kuasai, seumpamanya ilmu dalam tafsir, seumpamanya dia tidak menguasai, dia tidak wajib mendakwahkan tentang tafsir. Ini wajib bagi orang yang lain yang menguasai tafsir tersebut. Nah, itu. Nah, sementara dia menguasai seorang fikih semuanya, berarti dia kewajibannya untuk menyampaikan terkait dengan fikih. Ya. Dia berarti kewajibannya sesuai dengan kemampuan, yaitu ilmu fikihnya. Untuk tafsir, untuk Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an, biar orang lain. Dia tidak wajib. Nah, ini wajib ain ya atau fardu ain sekaligus fardu kifayah bagi orang-orang yang berkapasitas di dalam hal tertentu. Nah, itu ya. Jadi itu hukum dakwah ya, ada wajib ya atau fardu ain, fardu kifayah, kemudian fardu ain sekaligus fardu kifayah. Namun dapat kita simpulkan ya dari apa yang telah diungkapkan oleh para ulama tersebut, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas mencegah, mengabarkan, memerintahkan kepada kebaikan, ya, kemudian juga mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, atau dakwah adalah wajib bagi setiap muslim, setiap orang Islam ya yang mampu melaksanakannya, dan wajib hukumnya untuk berusaha memperoleh kemampuan. Ya, wajib untuk memperoleh kemampuan, berusaha untuk memperoleh kemampuan untuk melakukan dakwah tersebut. Ya, jadi kita ini ya, saya belum mampu, saya belum bisa. Tapi bagaimana? Apakah kamu mempunyai potensi untuk bisa melaksanakan dakwah ini? Apakah kamu punya pikiran yang normal untuk bisa belajar? Apakah kamu punya sarana fisik yang bisa untuk belajar? Apakah ada ketersediaan orang-orang yang mengajarkan ini?
Apa kamu punya harta untuk membiayai usahamu ini untuk memperdalam terkait dengan dakwah? Nah, artinya hal ini adalah sebuah apa namanya? Sebuah ketika kita memiliki itu berarti kita memiliki sarana, kemampuan untuk berusaha memenuhi ketidakmampuan kita di dalam berdakwah. Ketika kita mempunyai fasilitas-fasilitas untuk mampu memenuhi kewajiban itu, tentu kita harus berusaha untuk memenuhinya. Ya, nah itu yang perlu kita perhatikan di dalam aktivitas dakwah. Bahwasanya memang aktivitas dakwah ini merupakan salah satu aktivitas juga terkait dengan fitrah kemanusiaan kita, fitrah penciptaan kita, ya. Di dalam hati kita, fitrah penciptaan kita ini tidak suka dengan keburukan, tidak suka dengan perbuatan zalim, tidak suka dengan hal-hal yang buruk yang akan menimpa kepada diri kita, keluarga maupun masyarakat kita, ya. Sehingga kita ini tentu akan berusaha secara naluriah, ya, akan mencegah hal-hal yang buruk yang datang kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Ya, secara naluriah saja, secara fitrah kita, kemanusiaan kita saja, kita ini sudah dibekali naluri untuk mencegah hal-hal yang buruk. Ya, kemudian ditegaskan lagi dengan apa? Dengan perintah dari Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk yang akan menimpa dirimu, keluargamu, masyarakatmu. Nah itu, ya. Sehingga dari dua dalil ini, baik dalil Al-Quran, hadis, ya, dalil nakli maupun dalil akli kita, bahwa kita ini secara rasional kita tidak mungkin, masa kita akan membiarkan hal-hal yang buruk yang menimpa diri kita. Secara fitrah juga begitu. Sehingga ini menguatkan kita, ya, menguatkan apa namanya, dalil bagi kita, ya, bahwasanya aktivitas dakwah menyebarkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk itu adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kita semuanya. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Dalam terakhir sesi kita ini, ya, pikirkan dan tuliskan di dalam kolom komentar, ya, video ini, ya, apa persiapan yang terbaik yang perlu kita lakukan untuk menyambut kewajiban dakwah ini. Ya, apa persiapan terbaik yang perlu kita lakukan untuk menyambut kewajiban dakwah ini, ya. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan, ya, dalam tema dasar hukum dakwah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah senantiasa membimbing kita, ya, mengarahkan diri kita, ya, dan juga melayakkan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban dakwah ini bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.